Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di seminar Komunitas Aktivis Penulis Remaja Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan materi ini dan juga menerima materi ini dan dapat diskusi, sharing dan juga saling berbagi pengalaman. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan tonton terus video ini karena ini khusus untuk komunitas aktivis penulis remaja. Nah, terima kasih pula kepada komunitas aktivis penulis remaja juga atas kesempatan untuk menyampaikan materi ini, dan juga terima kasih pula kepada Sekretaris Umum Komunitas Aktivis Penulis Remaja pada seminar hari ini, Senin 22 Juni 2020. Nah, di sini saya akan membawakan tema tentang lestarikan literasi dengan ayo menulis. Nah, di sini kita harus lestarikan budaya literasi, karena memang berbicara dengan literasi ini terkadang pada milenial itu buang muka gitu, karena memang ya demikian gitu, karena memang Indonesia itu belum mengoptimalkan gerakan literasi itu sendiri. Nah, dibanding dengan budaya menonton atau sekarang di zaman modern ini, memang para milenial itu lebih tinggi budaya menonton dibandingkan membaca dan juga mengenal budaya menulis itu sendiri. Nah, di sini menurut kamus Merriam-Webster itu literasi itu berasal dari istilah literatur atau dari bahasa Inggris letter. Nah, di situ literasi ini merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf. Nah, di situ atau aksara atau yang di dalamnya meliputi kemampuan untuk membaca dan juga menulis. Nah, namun lebih dari itu, karena literasi itu juga mencakup melek visual, yang artinya kemampuan untuk mengenali dan juga memahami ide-ide yang disampaikan secara visual gitu, atau adegan atau video atau juga gambar. Nah, di situ Education Development Center atau EDC atau menyatakan bahwa literasi itu lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, namun lebih dari itu gitu katanya. Literasi ini kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan juga skill dan yang dimiliki dalam kehidupannya. Nah, dengan pemahaman atau dengan literasi yang mencakup kemampuan membaca dan juga membaca, misalnya membaca kata atau membaca dunia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa minat baca di masyarakat Indonesia ini termasuk siswa itu sangat rendah, dikatakan oleh Satria Dharma, itu Ketua Forum Pengembangan Budaya Literasi Indonesia. Nah, di situ pada seminar nasional yang digelar oleh program studi bimbingan konseling dan juga program studi pendidikan guru di sekolah dasar atau PGSD. Nah, ini VKIP Universitas Ahmad Dahlan UAD dan Yogyakarta. Nah, di situ bahwa hasil penelitian Programmer for International Student Assessment itu atau PISA, dan itu menyebutkan budaya literasi itu masyarakat Indonesia pada tahun 2012 itu terpuruk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia. Gimana? Bayangkan terburuk Indonesia. Nah, di situ Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara. Nah, sementara Vietnam itu justru menempati urutan ke-20 terbesar. Gimana ya? Mengapa tingkat membaca masyarakat Indonesia itu rendah? Nah, mungkin orang Indonesia itu kebanyakan sibuk untuk mencari nafkah di sektor non formal gitu. Nah, sehingga kurang waktu untuk beristirahat atau apalagi untuk membaca gitu. Nah, hampir bisa dipastikan gitu sangat kurang dan hanya sebagian kecil gitu masyarakat Indonesia ini mempunyai cukup waktu untuk membaca gitu. Nah, selain itu adanya mitos bahwa remaja atau anak muda yang suka membaca itu terkesan itu lugu dan tidak gaul. Ya, tersindir ya.
lugu dan juga tidak gaul. Nah, turut kayak memperkeruh keadaan gitu. Nah, lingkungan yang kurang mendukung untuk aktivitas membaca, misalnya tempat tinggal di daerah atau selalu bising, atau daerah yang kebanyakan penduduknya itu tingkat pendidikannya yang rendah gitu. Nah, penyebab rendahnya itu ya gimana ya, semangat dan motivasi untuk menulis ya mungkin karena faktor lingkungan keluarga. Ya mustahil lah seorang anak untuk tumbuh dengan kebiasaan membaca, atau bila kondisi di rumah atau lingkungan keluarga yang tak pernah membiasakan budaya membaca gitu. Jadi sangat mustahil gitu bagi anggota keluarga. Dan di situ disebabkan ya gimana ya, sedih mungkin ya, sangat penting lah untuk membiasakan buah hati kalian untuk membaca gitu, agar karakter itu tertanam, sehingga mereka itu jika dewasa atau jika ya masa depan kelak lah, padahal membaca itu bisa menjadi salah satu bentuk rekreasi gitu yang menyenangkan dan bisa membuat kita untuk lebih santai, rileks gitu. Nah, di lingkungan masyarakat itu gimana ya, di lingkungan masyarakat itu dapat dikatakan bahwa lingkungan sekitar itu sering memandang ganjil orang yang menghabiskan waktu dengan membaca. Ya misalnya lah sambil mengantri, atau saat berada di kereta atau kendaraan umum, atau duduk di taman, atau sambil sambil membaca lah gitu. Ya tak hanya dipandang dengan aneh gitu, kadang ada pula yang meremehkan atau mengatakan hal-hal yang negatif itu, sehingga yang bersangkutan itu merasa malu untuk membawa buku. Kadang saya tuh membaca buku, pernah saya alami membaca buku di sekolah, dianggap sok pinter lah, sok rajin lah, sok apalah, padahal ya cuma asik membaca gitu, suka membaca. Nah, saya tuh pas SMA itu sering membaca, sering, tapi itu sembunyi-sembunyi. Jadi saya ke perpustakaan sendiri gitu, nggak ngajak temen. Nah, itu takut dibilang sok rajin lah, sok pinter lah, sok gitulah, pokoknya banyak kata-kata yang buruk yang udah terdengar di telinga saya. Nah, itu ya gimana, kadang padahal orang-orang yang membaca di area publik itu seperti ya seperti kayak sombong gitu, padahal itu enggak gitu, padahal itu hal yang kecil gitu bagi saya. Nah, itu ada perkembangan teknologi yang canggih itu. Nah, kemajuan yang pesat teknologi yang sekarang ini itu selalu membawa dampak positif dengan memudahkan pekerjaannya, masih ternyata juga bisa membawa dampak negatif gitu. Nah, ya sesuai yang digunakan lah, diawasi dan juga dikendalikan dengan baik juga. Nah, dengan pengguna terbesar produk yang berteknologi tinggi ini ya para pemuda, ya sayangnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget yang canggih. Ya dari tersebut lah mungkin mereka bisa membudayakan membaca dari gadget. Nah, tapi dari gadget juga ada hal negatifnya, ya tergantung kita yang menggunakannya. Nah, di sini juga saya punya cara gimana untuk membangun budaya literasi. Di sini kalian harus mengembangkan budaya baca di sekolah. Ya, bacalah gitu. Minimal satu hari berapa, 2 lembar atau 3 lembar gitu. Nah, yang kedua, kalian harus mengoptimalkan peran perpustakaan. Kalian harus memanfaatkan sebaik mungkin perpustakaan itu, dan juga join komunitas literasi gitu, agar kalian dapat berbagi pengalaman gitu dengan teman-teman kalian, dan juga dapat meningkatkan literasi atau dapat meningkatkan relasi juga. Nah, di situ kalian membiasakan diri untuk menulis, karena menulis itu gimana ya, dapat menambah wawasan kita, pengalaman kita dalam menulis gitu, berimajinasi dan juga mengembangkan wawasan dan pengetahuan kalian. Dan juga kalian harus berkunjung ke pameran buku gitu, agar dapat pengetahuan lah tentang buku-buku yang baru terbit atau yang udah lama gitu, karena dari situ kalian dapat inspirasi untuk menulis. Nah, atau kalian ada minat atau kemauan untuk membaca, itu sumber motivasi lah yang sangat penting bagi pembaca gitu, untuk menganalisa dan juga membaca bacaan yang telah dibaca orang, yang bacaan buku yang memang karena
dari hati atau merupakan temuan belajar atau hal-hal yang mengembirakan gitu buat kalian. Nah, kalian dengan melestarikan literasi ini ya lewat perpustakaan itu kalian harus jangan nggak sering nggak apa-apa ya, cuma pergilah ke perpustakaan untuk membaca gitu, untuk pembiasaan diri untuk membaca di perpustakaan gitu. Dan juga output perkembangan minat baca gitu, kalian ya perkembangkanlah minat baca dan juga kemampuan membaca agar lebih efektif lah untuk menambah pengetahuan kita dan juga wawasan kita juga. Pokoknya ya intinya ya demi kebaikan kita semua gitu, demi kebaikan kita semua. Nah, di sini saya memiliki beberapa tips di mana untuk menjadi seorang penulis pemula. Nah, kalian inginkan menjadi seorang penulis, ingin menjadi pokoknya ingin menjadi penulis yang dapat bermanfaat gitu, karena merupakan tabungan amal jariah buat kita agar dapat dibaca oleh seseorang gitu, oleh audiens atau pembaca atau penikmat atau konsumen. Dan di sini kalian tentunya harus tentukan apa yang kalian tulis. Nah, di sini tips untuk menjadi penulis pemula itu, yang pertama tentukan apa yang kalian ingin tulis. Nah, di situ apakah berbentuk puisi atau cerpen atau novel atau artikel atau tulisan bebas atau kreatif yang lainnya, apa tulisan yang bersifat fiksi atau kisah nyata atau komedi atau juga sedih atau romantis atau bersifat misteri atau rohani. Pokoknya terserah kalian. Nah, pikirkan juga bacaan yang paling menarik agar minat dibaca, dan juga sebelum menentukan maka kalian jangan pernah bingung dan juga tetap tulis dan juga tulis. Nah, yang kedua, kalian harus latihan menulis. Kalian harus latihan sebelum kalian menulis, sebelum kalian berperang, kita harus latihan menulis. Nah, gitu cara kedua untuk berlatih itu sangat ampuh bagi penulis. Nah, di situ tanpa latihan itu kalian tidak akan menjadi pandai dalam bidang apapun, yaitu seorang atlet yang memenangkan atau pertandingan dalam atlet itu terus berlatih setiap hari. Ya sama seperti naik sepeda, kamu segera mahir jika terus berlatih gitu. Begitu juga dengan menulis, semakin sering kamu menulis, semakin lancar kamu menuangkan ide ke dalam kertas. Nah, yang ketiga, kalian harus nikmatilah proses dalam menulis. Itu menjalankan proses menulis itu sangat penting gitu, supaya kalian itu tidak cepat bosan gitu dengan apa yang sedang kalian tulis. Nikmati saja, jangan sekali-kali kalian merasa terbebani atau dengan perkataan aku harus nulis, tapi sebaiknya berpikir bahwa aku menikmati waktu menulisku gitu, aku senang bisa menulis gitu, aku bisa berekspresi dengan menulis gitu. Nah, yang keempat, kalian bereksperimen. Nah, kalian itu harus membiarkan kebebasan untuk bereksperimen dalam menulis. Ya, artinya kalian tidak harus fokus gitu terhadap genre cerita saja, tapi salah satu cara untuk mengenai potensi, dan juga kalian harus lebih cocok lah menulis genre yang satu dengan yang lainnya gitu. Kalian pun boleh keluar dari zona nyaman dari tulisan kalian gitu. Misalnya kalian selama ini menulis fiksi, nah sekali-kalilah menulis yang non fiksi atau misal artikel. Nah, meningkatkan keterampilan menulis kalian. Nah, yang kelima, kalian tentukan waktu menulis yang teratur. Di sini ambillah 1 atau 2 jam dalam sehari di sela-sela kegiatan kalian gitu. Lebih baik menulis sedikit daripada tidak sama sekali, untuk membuat kalian lebih terbiasa lah untuk menulis gitu. Nah, di situ kalian harus, yang keenam, kalian harus baca setiap ada waktu lah, baca lebih banyak buku-buku. Nah, sehari setidaknya ambil waktu untuk membaca buku, menonton berita di TV atau info di internet, atau membuat kosakata yang lebih banyak, dan juga membuat kalian lebih tahu dan juga informasi dan yang sedang ngetren lah di saat ini. Dan juga ingat, kalian untuk menulis itu tujuan juga untuk dibaca orang lain gitu.
agar bermanfaat gitu, maka pastikan kalian harus menulis yang menarik. Nah, yang ketujuh, kalian temukan wadah untuk menyimpan. Untuk menyimpan semua tulisan kalian, temukan buku catatan untuk menyimpan semua tulisan kalian agar aman. Nah, yang kedelapan, kalian minta teman untuk membaca tulisan kalian agar lebih mudah untuk mengetahui mana tulisan yang enak dibaca, atau dengan meminta teman kalian kritikan atau saran yang baik bagi penulisan karya kalian. Nah, yang kesembilan, catatlah semua ide yang kalian dapatkan gitu agar tidak lupa gitu. Yang kesepuluh, carilah mentor dalam menulis. Mentor dalam menulis ini terkadang kita memerlukan orang lain gitu untuk berbagi pengalaman dalam menulis. Nah, tak salah untuk berkenalan dengan penulis-penulis yang lainnya yang lebih senior untuk berbagi pengalaman, untuk meminta ilmu, dan juga kalian harus harus lebih ke sosial media gitu agar lebih banyak berteman. Nah, yang ke-11, coba kalian kirim ke media. Mengirim ke media baik koran atau majalah atau elektronik, agar agar dapat tahulah perkembangan dari tulisan kalian. Nah, yang ke-12, kalian jangan pernah menyerah. Intinya jangan mudah menyerah jika karya kalian belum berhasil dimuat. Cobalah tulisan yang lain, atau kirim lagi, atau revisi lagi, atau dimuat. Bukan berarti tulisan kalian itu jelek gitu, karena setiap menulis itu pasti ada prosesnya dan ada kesuksesan tersendiri. Nah, di situ kalian di sini saya punya kebiasaan dimana membuat kalian menjadi penulis yang profesional. Nah, di sini gimana sih cara menjadi seorang penulis yang profesional? Nah, kalian harus menulis setiap hari gitu. Kalian agar terbiasa menulis setiap hari, dan juga membaca tulisan kalian juga, menelitilah apa yang kalian baca, dan juga memperbanyaklah sharing-sharing, dan juga menonton TV atau suka menulis gitu, cintai pekerjaan kalian, dan juga nonton film atau movie atau apalah gitu. Nah, bergaul dengan orang yang passionnya yang sama gitu, yang punya hobi yang sama gitu, agar nyambung lah untuk sharing atau saling berbagi gitu. Nah, kalian juga harus kritis terhadap diri sendiri gitu. Jangan pokoknya kalian harus mengetahuilah kemampuan diri kalian sendiri. Nah, di situ kalian harus suka menulis itu sebagai pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menurut hobi kalian juga gitu, yang kalian cintai pekerjaan kalian, dan juga pekerjaan kalian harus kalian syukuri gitu, kalian apresiasi gitu, kalian jaga gitu sebaik-baik mungkin gitu. Nah, untuk meningkatkan keterampilan dalam menulis itu, ya kalian harus tetap semangat, dan juga meningkatkan dan juga mengasah kemampuan, wawasan juga, agar lebih baik ke depannya gitu. Ya, di sini saya juga punya gimana sih cara untuk meningkatkan kemampuan agar lebih baik gitu, agar kemampuan menulis kalian lebih baik. Nah, kalian harus rajin membaca. Dengan membaca kalian akan lebih banyak pengetahuan dan juga wawasan, dan juga praktek nulis itu setiap hari agar dapat mengasah kemampuan kalian. Dan juga tulis dahulu kemudian edit. Setelah tulis baru kalian edit, dan juga minta saran dari orang lain, dari teman-teman kalian, saling sharing lah gitu. Dan juga gunakan forum interaksi agar lebih banyak berbagi pengalaman, dan juga bergabung dengan penulis yang lainnya gitu, agar banyak pengetahuan dan juga banyak pengalaman juga, dan belajar mengetik 10 jari. Kalau saya tuh menggunakan 3 jari gitu, masih belum 10 jari. Dan juga mengikuti les menulis ini sangat penting buat menambah wawasan kemampuan kita juga. Pokoknya intinya kalian menjadi seorang penulis ini memang membutuhkan latihan atau butuh praktek dan untuk mencari informasi yang terkait dengan bidang tulis menulis. Dan dengan kemudahan akses internet juga kalian bisa saling
saling ngelacak lah gitu. Kita sudah sepantasnya lah memanfaatkan waktu dan juga berusaha untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi dan juga memberikan manfaat untuk orang lain lewat karya tulis kita, dan juga bisa memberikan inspirasi bagi pembaca. Dan juga semua penulis ini pasti ingin agar karya tulisnya itu diterima ya, dan ingin juga agar tulisan bisa bermanfaat untuk orang lain, dan juga menjadi motivasi kita untuk belajar dan menulis, bukan serta merta buat butuh bakat gitu, tapi memang kompetisi sih bisa sih dilatih gitu. Bakat itu bisa muncul dari kebiasaan dan apa yang kita lakukan gitu, tapi dari naluri atau keinginan untuk menjadi seorang penulis yang aktif gitu, agar menjadi penulis yang dapat memberikan suatu manfaat, semangat, dan juga bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya juga punya gimana sih cara untuk menjadi penulis yang efektif gitu. Yang efektif sebagai seorang penulis ya sekali juga menjadi seorang editor juga. Nah, di sini kalian harus rajinlah membaca penulis yang terkenal gitu, membaca buku dengan penulis yang terkenal, dan juga catat semua ide kalian, topik yang kalian temukan dimanapun dan juga kapanpun, dan berbanyak waktu untuk belajar menulis juga. Kalian juga harus niat itu harus lurus, dan juga misi kita itu harus lurus juga dalam menulis. Dan kalian harus saat memulai menulis, kalian itu harus rancang ide ke dalam draft juga. Kalian juga menjauhlah dari hal-hal yang mengganggu, yang bisa merusak isi tulisan kalian, dan juga pakai kalimat yang dapat mempengaruhi emosional pembaca juga, agar lebih baik dalam menulis. Dan juga fokus hanya untuk menulis, jangan pernah pecah fokus, dan selalu revisi setelah selesai menulis, karena typing error itu bisa lolos dari mata kalian gitu. Dan tetap semangat untuk berliterasi, karena gimana ya jangan menulis terus gitu sambil jeda gitu sebentar. Refreshing juga perlu buat semangat dalam menulis juga perlu ditumbuhkan. Dari kalian harus banyaklah mencari inspirasi di luar sana gitu. Jangan ada di dalam terus buat nulis gitu, gimana kayak kekurangan inspirasi gitu. Kalian harus baca sambil kalian, jika menulis itu kalian bacalah dengan mengeraskan suara gitu, gak apa-apa ya. Gimana karena kesempurnaan tulisan itu tidak hanya datang dari konten, tetapi juga teknik seperti ketepatan penulisan EGD juga, dan juga menjadikan typing error juga musuh lah bagi para penulis. Dan juga latih diri kita untuk peka dan teliti terhadap tulisan kalian sendiri, dan juga tulisan yang bebas typing error atau tulisan yang profesional yang bisa menaikkan kredibilitas diri kita sendiri. Dan juga kita harus membangkitkan motivasi untuk menulis gitu. Menulis memang terlihat sebagai sebuah hal yang sederhana gitu ya, yang hanya dapat disampaikan dan juga dituangkan dalam tulisan dan dipublikasikan ya. Kalian harus memperbanyak motivasi jangka panjang, jangan jangka pendek gitu. Pokoknya kalian tetap semangat dalam menulis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, karena karena saya masih proses belajar atau tahap belajar. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan materi ini. Saya terima atas kritikan dan juga saran yang membangun agar lebih baik ke depannya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.